Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan project full stack sebelumnya yang sudah kita buat terkait dengan CFML dan juga React.js. Sebelumnya kita sudah memiliki project untuk backend dan juga frontend. Kali ini kita akan lengkapi project kita supaya bisa berjalan di Docker. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Dockernya ya. Teman-teman bisa kunjungi docker.com. Kemudian teman-teman tinggal pilih download ya di sini. Sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nanti install, kemudian teman-teman registrasi supaya bisa melakukan download dari Docker registrinya. Saya anggap teman-teman sudah selesai download dan loginnya. Kita akan masuk ke project sebelumnya. Kita akan modifikasi. Pertama, saya akan rename backend ini dengan app seperti ini. Kemudian saya akan buat folder backend di luar. Nah, seperti ini. Dan app ini kita akan masukkan ke dalam backendnya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam backend ini kita akan tambahkan beberapa folder. Pertama, saya akan menambahkan folder Lucy. Nah, nanti kita gunakan folder ini untuk menampung volume dari kontainernya. Nah, ini harus di dalam folder backend ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buatkan lagi folder baru untuk MariaDB data. Nanti kita gunakan untuk menampung data MariaDB-nya. Kemudian saya juga akan membuat folder untuk Nginx. Nanti kita gunakan untuk config Nginx-nya. Nah, kita config yang Nginx-nya dulu. Ini ya. Kita akan gunakan default.config seperti ini. Kita tinggal gunakan sebagai proxy saja di sini. Kita panggil server. Nah, di dalamnya kita akan ambil port defaultnya 80. Kemudian kita akan gunakan localhost. Nah, dan kita akan arahkan karena backend kita nanti portnya 888, kita langsung arahkan ya ke port yang diekspos dari kontainer si Nginx ini. Nanti kita gunakan 8080. Ini untuk defaultnya. Kemudian kita akan modifikasi juga di app untuk bagian servernya. Ini ya. Ini JVM-nya kita akan ubah. Sebelumnya kita gunakan JVM, ini akan kita hapus. Kita ganti dengan versi Lucy-nya. Kemudian kita juga akan menambahkan di sini versinya add 6.2.0 supaya nanti lebih spesifik ya versinya seperti ini. Kemudian kita akan definisikan untuk blok adminnya false supaya bisa diakses ketika kita nanti up kontainernya ya, bisa diakses dari luar untuk si app adminnya. Oke, kemudian saya juga akan memodifikasi box.json. Ini Lucy-nya saya akan hapus, tidak kita gunakan ya. Oke, ini untuk app. Kita juga akan tambahkan di backend ini. Nah, kita buat Docker Compose untuk settingnya. Nanti kita buat untuk development dan juga untuk production. Kita buat dulu untuk development. Kita panggil, kita buat filenya Docker Compose .dev.yaml. Nah, nanti ini kita gunakan sebagai development. Pertama kita akan definisikan dulu versinya. Ini kita gunakan versi standar ya, 3.8. Kemudian kita buat servisnya. Servis yang pertama kita buat adalah common box-nya. Kita buat common box. Nah, common box ini kita akan menggunakan image dari common box yang paling terbaru. Nah, teman-teman bisa gunakan Docker registry. Nah, di sini kalau enggak Docker Hub ya.
Nah, Docker Hub. Ini teman-teman tinggal ketikkan di sini common box misalkan. Nah, nanti akan muncul paling atas common box yang ini. Kita tinggal gunakan. Oke, kita akan kasih nama kontainernya dengan nama container box app. Ini saya akan kasih nama. Kemudian kita akan expose portnya. Kita gunakan port yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan ya. 88 dan 433 untuk SSL-nya. Kita juga akan definisikan environment. Karena nanti kita akan simpan di kontainer supaya lebih mudah. Kita definisikan password untuk administratornya, nanti kita gunakan ini supaya tidak perlu kita edit manual ya menggunakan password.txt. Kemudian kita juga akan gunakan volume. Nah, jadi ada alias antara lokal dengan kontainernya. Di lokalnya kita gunakan app yang ini. Kemudian di kontainernya juga kita menggunakan app. Nah, di kontainernya kita menggunakan untuk Lucy, di lokalnya kita gunakan Lucy yang lokal folder ini. Yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan dependensi. Karena nanti kita membutuhkan database, kita gunakan dependensinya database MariaDB ya. Dan kita juga akan definisikan network. Nanti networknya ini sama, backend semua dalam satu Docker Compose ya. Oke, kita akan definisikan juga MariaDB. Kan dependensinya MariaDB tadi ya. Kita buat MariaDB. Nah, kita ambil image-nya dari MariaDB resminya. Nah, kita ambil yang terbaru. Kemudian kita akan kasih nama kontainernya dengan nama LucyDB. Ini indennya kurang pas. Nah, selanjutnya kita akan definisikan restartnya. Nah, kemudian kita juga akan definisikan environment-nya supaya bisa langsung dipakai nanti ya. Jadi rootnya apa, usernya apa, dan database-nya apa kita definisikan. Kita akan expose menggunakan port default yaitu 3306 dari kontainer, dan dari luar juga sama 3306. Kemudian kita buat volume untuk alias di kontainer dan juga di lokalnya. Nah, MariaDB data, nah di dalamnya kita akan menggunakan dari var lib mysql. Networknya kita jadikan satu, yaitu backend. Nah, kemudian kita akan allow untuk localhostnya ya, supaya bisa diakses langsung. Kita akan allow localhostnya seperti ini. Selanjutnya kita akan definisikan Nginx. Nah, Nginx ini kita gunakan sebagai proxy saja, dan kita akan gunakan Nginx yang terbaru. Kita akan definisikan nama kontainernya Lucy Nginx. Kemudian kita akan expose port dari luarnya 8080, sedangkan di kontainernya kita gunakan 80. Nah, selanjutnya kita akan buat config-nya, volume ya, dari folder Nginx dari sisi luar dan di dalamnya etc Nginx ya. Kemudian kita akan jadikan dependensinya untuk common box yang sebelumnya sudah kita buat. Kita akan jadikan dependensi. Kemudian networknya kita akan jadikan satu, yaitu di backend. Nah, di sini. Nah, kita juga akan definisikan volume dan juga networknya secara keseluruhan di bagian luar. Oke, ini untuk Docker Compose-nya ya. Nah, ini untuk Nginx-nya sudah kita buatkan, app-nya juga sudah. Ini sekarang kita akan coba up ya. Kita buka terminalnya. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa panggil berdasarkan file. Karena kita menambahkan ekstensi dep. Berarti Docker Compose kita akan gunakan yang ini ya. Docker Compose -f, artinya Docker Compose menggunakan file docker compose.dep.yaml, kita akan up dan dijalankan di background. Nah, ini tidak jalan. Kenapa? Karena kita berada di folder yang salah ya, masih di luarnya. Jadi kita harus masuk dulu ke backend.
Nah, baru kita jalankan Docker Compose filenya dan kita up. Oke, ini sudah up ya. Oke, teman-teman bisa lihat lagi di kontainernya. Nah, ini sudah ada backend. Kemudian di sini sudah jalan semua. Kita bisa buka lagi di sini di koneksinya ya. Kita akan edit koneksi. Nah, kita ambil localhost 3306, usernya root. Kita bisa lihat password dari Docker Compose-nya. Nah, ini password rootnya. Kita gunakan ini. Kita bisa tambahkan ke sini. Kemudian kita coba connect. Nah, ini sudah ya. Nah, bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Nah, kita akan tambahkan. Ini kan masih kosong. Kita ambil query yang sebelumnya pernah kita simpan ya. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki query. Ini bisa kita jalankan. Tuh, kemudian kita juga bisa jalankan. Jadi kita memiliki dua buah tabel kembali. Oke, ini sudah kita jalankan. Sekarang kita akan buka lagi untuk ngetes ya, apakah sudah bisa diakses atau tidak. Nah, di sini udah masuk ke Lucy-nya juga, ini juga. Nah, kita harus menginstal drivernya. Nah, untuk menginstal driver kita bisa akses dari sini. Nah, ini 8080. Ini kita bisa gunakan Lucy admin server. Kita akan mengakses si administratornya. Oke, kita akan masuk dengan password yang tadi kita buat. Ini ya, ini. Kita bisa langsung ke sini. Oke. Kemudian kita akan menginstal ekstensi. Nah, ekstensinya kita bisa gunakan dari data source. Kemudian klik yang ini, ekstensi. Oke, kita akan ketikkan di sini MariaDB. Oke, kita pilih. Kita install yang versi terbarunya 353 ya. Kita install. Oke, sudah terinstall. Kita bisa buka lagi. Kita memiliki tes di sini ya. Kita bisa buka. Nah, ini bisa menggunakan 88 atau teman-teman juga bisa ganti dengan 8080. Karena kita sudah memiliki Nginx sebagai proxy ya. Kita bisa send. Nah, ini masih exception. Connect tidak ini ya. Kita coba ke 8080. Kita coba send. Ini juga masih belum connection. Oh, kita masih belum melakukan setup. Kita bisa masuk ke config global. Nah, di sini kita belum mengubahnya ya. Kita harus ubah sesuai dengan config yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, kita akan ubah nama kontainernya. Ini bukan ini, tapi kita ganti dengan MariaDB namanya ya. Portnya 3306. Kemudian nama database-nya juga sudah kita ganti ya. Nama database-nya LucyDB. Jadi tidak akan bisa connect. Kemudian password rootnya juga kita sudah punya root pass. Nah, yang ini. Kalau mau pakai root ya, tapi kalau pakai user yang lain juga bisa. Kita save. Nah, kita sekarang bisa tes lagi. Kita kirimkan. Nah, ini sudah ya. Sudah terkirim. Teman-teman bisa aktifkan dari email ataupun langsung dari database biar lebih cepat ya. Kita dari sini aja. Ini kita aktifkan jadi 1. Kemudian kita checklist. Oke. Selanjutnya kita akan coba login. Nah, ini kita login. Komponen kelas. Oh. JWT CFML belum ya, belum terinstall. Kita harus install dulu JWT CFML-nya. Kita bisa masuk ke sini.
Ini kita bisa attach shell. Oke, kita tinggal lakukan box install. Nah, dia nginstal dulu. Oke. Ini sudah, kita bisa delete lagi. Kita bisa close. Sekarang kita balik lagi ke sini. Kita buka lagi testingnya. Kita coba send lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita bisa close. Nah, karena ini sudah berhasil, kita akan coba config untuk yang production. Karena ini hanya untuk development. Nah, untuk production kita membutuhkan compile. Jadi kita akan install yang namanya CFML compiler. Kita bisa copy ini. Nah, kita akan buka terminal. Nah, kita bisa jalankan CFML compiler. Ini akan diinstal secara global ya, bukan diinstal di projectnya. Jadi kita bisa akses nanti dimanapun. CFML compilernya, oke, sudah terinstall. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah script compile. Kita akan copy dulu yang app ini. Kita akan copy supaya nanti si datanya ini bisa lengkap ya. Kemudian kita akan kasih nama compile ini. Rename. Kita akan kasih nama compiled. Nanti kita akan gunakan ini sebagai media untuk up ke productionnya misalkan. Kita akan gunakan box, kemudian cf compile. Kita akan gunakan ini ya, cf compile, kemudian source-nya kita ambil dari app. Nah, outputnya nanti ke compile dan kita akan menggunakan engine-nya Lucy versi 6.2.0. Ini kita mengikuti yang ini ya. Nih, kita akan mengikuti perintah yang disediakan. Kita akan enter. Oke. Oke, dia proses build dulu ya. Compile dulu. Oke, ini sudah compile-nya. Kita lihat sekarang di compile-nya ini. Kita bisa masuk ke src. Coba kita lihat yang index. Lihat. Nah, ini statusnya. Misalkan kita coba edit. Tuh. Statusnya sudah compile. Ini bisa berguna mempercepat proses load ya. Dan juga untuk proteksi kode kita. Oke, ini sudah tercompile. Sekarang kita akan definisikan. Pertama kita buat docker file di sini. Saya akan buat file baru. Saya akan buat docker file. Nah, dalam docker file kita akan lakukan hal yang mirip dengan yang di docker compose. Nah, kayak misalkan kita set dari mana, kemudian kita akan set working directory-nya di mana. Karena kita menggunakan folder app, kita akan set dia di folder app. Kemudian kita akan copy dari hasil compile ke folder app sebagai kode sumber kita. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau lakukan box install, tinggal jalankan di sini. Nah, kita tinggal tambahkan box install run seperti ini. Kemudian kita juga akan mengekspos portnya berapa. Saya akan ekspos port 88433. Kita akan save. Nah, ini untuk docker filenya. Kemudian kita juga akan membuat docker compose-nya. Nah, docker compose ini beda sedikit dengan yang sebelumnya. Jadi kita bisa copy dari yang ini. Kita copy dan kita paste.
Nah, ini Docker Compose-nya kita akan rename. Tadinya ada dep, kita Docker Compose saja. Nah, sampai sini. Kemudian kita akan tambahkan yang tadinya ada ini, kita ganti dengan build di sini. Kita ganti dengan build, kemudian kita ambil rootnya. Karena ini ya, karena Docker filenya ada di root. Jadi kita bisa langsung panggil seperti ini. Untuk yang lainnya ini tidak perlu lagi ada volume. Kita cukup Lucy-nya aja. Yang MariaDB tetap kita butuhkan dan masih sama ya. Yang lain-lainnya. Jadi yang beda hanya dari app-nya saja. Oke, ini untuk production. Nah, supaya nanti kita bisa build dengan langsung, kita bisa buat file untuk build-nya. Saya akan kasih build ini and run. Saya akan gunakan PowerShell PS1. Nah, di PowerShell ini kita bisa definisikan langkah-langkahnya. Nah, pertama kita akan masuk ke directory app dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan install semua dependensinya supaya tidak ada yang kelewat kayak tadi ya. Oke, kemudian kita akan mundur lagi ke belakang. Mundur lagi supaya kita bisa melakukan compile. Nah, selanjutnya kita akan hapus dulu kalau misalkan udah ada yang di compile. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan copy ulang supaya filenya ini ada yang baru yang belum di compile. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan perintah compile. Kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tinggal up. Kalau tadi kita definisikan filenya ada yang versi dep-nya, ini tinggal langsung aja. Nah, seperti ini. Ini supaya kita mudah untuk melakukan up. Jadi, kalau misalkan nanti mau di up, kita akan downkan dulu untuk yang Docker sebelumnya. Nah, kita akan downkan yang dep-nya. Sambil nunggu down, kita juga bisa buat versi yang Linux-nya ya. Kita buat berarti di sini filenya build and run.sh di sini ya. Nah, kita tinggal tambahkan perintah-perintah Linux-nya. Build sh ini samalah dengan perintah yang biasa teman-teman gunakan. Pertama kita masuk dulu, kemudian install, balik lagi, kemudian kita hapus. Setelah itu kita compile, copy ke directory dan diubah jadi compile. Selanjutnya kita lakukan compile dan kita up untuk Dockernya. Ini sama dengan yang perintah tadi. Oke, kita akan jalankan. Kita gunakan /build run ps1 yang ini ya. Kita jalankan. Oke, ini proses remove dulu ya. Nah, ini proses build-nya. Nah, ini sudah ya. Dia melakukan build. Ini Docker filenya jalan. Dia copy dulu kodenya. Oke, dia deploy dulu. Kemudian baru di up ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di kontainernya ini sudah jalan ya. Kita coba login dulu aja. Kita coba send. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk memeriksanya, kita bisa buka dari kontainernya. Nah, kontainer ini saya menggunakan ekstensi dari Docker yang disediakan Microsoft ya. Ini. Nah, saya menginstal ini Docker dari Microsoft. Nanti kita akan mendapatkan sebuah tab untuk bisa melihat kontainer ya.
Nih teman-teman bisa masuk ke bagian common, kemudian attach shell-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa folder ya. Kita masuk ke src. Kemudian di src kita bisa mengecek file index. Kita gunakan cat kemudian index.cfm. Kita lihat, nah ini codingnya sudah di compile. Jadi yang tersimpan di kontainer merupakan hasil compile. Sekarang kita akan tambahkan untuk front end. Ini kita bisa close. Ini juga bisa kita close ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke front end. Kita akan buatkan di sini file docker file. Nah, di dalam docker file kita akan definisikan beberapa kebutuhan. Kita akan menginstal Node.js versi 22. Kita gunakan Node versi 22. Kemudian kita akan menggunakan direktori kerjanya folder app. Kemudian kita akan mengcopy packet.json dari ini ya. Ini ada packet.json. Kita akan copy ke root yang ada di folder app. Kemudian kita akan jalankan perintah npm install. Selanjutnya kita akan copy coding yang kita punya dari sini, dari front end ini ke directory app. Kemudian kita akan lakukan build projectnya, npm run build. Selanjutnya kita akan menambahkan web servernya. Kita gunakan Nginx. Nah, kita akan gunakan Alpine sini ya. Kemudian kita akan ambil konfigurasinya. Kita akan gunakan this Nginx HTML. Kemudian kita akan copy lagi untuk defaultnya. Nah, kemudian kita akan expose port 80 dan kita akan definisikan CMD-nya Nginx dan diamond-nya kita akan off-kan. Ini untuk config docker file. Nah, kemudian kita akan definisikan di sini folder Nginx ya. Nah, Nginx, kemudian kita akan buat file default.config. Nah, default.com ini kita akan gunakan sebagai proxy ya. Nih. Kita jalankan, kita akan ambil defaultnya port 80, namanya localhost. Kemudian kita akan ambil dan kita jadikan on ya, lewat port 80. Kemudian error page-nya kita gunakan index.html. Ini untuk defaultnya. Di sini kan kita akan copy Nginx default ke etc Nginx default.com ya. Selanjutnya kita akan buat di sini sebuah docker compose .yaml. Kita salah ini. Kita rename. Nah, kita akan definisikan versionnya. Versinya kita gunakan default 3,8. Kemudian kita akan buat service. Kita akan buat React App. Nah, React App ini kita akan build dari rootnya. Jadi kita akan menjalankan docker filenya ya. Kemudian kita akan expose ke port 80. Ini kita akan expose ke port 80.
Oke, ini kita sudah punya. Nah, kita akan coba lihat lagi Dockernya. Ini kita masih jalan ya untuk yang kontainer backend. Nah, sekarang kita akan jalankan front end-nya. Kita buka terminalnya lagi. Nah, kita akan masuk ke front end. Kemudian kita akan lakukan docker compose up dan build. Oke, kita bisa lihat lagi. Nah, ini sudah ada front end ya. Nih, kita bisa buka. Nah, ini sudah ada ya. Kita bisa coba logout dulu. Nah, kita bisa gunain yang ada di sini. Sini kan ada app, kemudian tes. Nah, di sini ada user. Kita akan gunakan kode. Ini. Kemudian kita gunakan password. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil login ya. Kita coba edit. Kita submit. Nah, ini juga sudah berhasil. Jadi config Docker kita untuk backend dan front end sudah berhasil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.